Masihkah kalian bersemangat untuk membahas tentang teori integral? Kali ini Mamang akan menjelaskan beberapa integral lain guys, selain Henstock. Jadi kita sudah punya berapa integral? Integral Riemann, integral Lebesgue, integral Henstock-Kurzweil, baru 3 nih. Adakah integral yang lain? Ternyata ada guys. Sekarang kita coba ya, bahas ya. Yang terburu-buru, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang ada yang namanya integral Perron guys. Kita tidak buru-buru lagi dulu guys. Di sini ada sejarahnya guys. Mari kita baca nih ya. Denjoy adalah orang pertama yang merumuskan teori tentang integral. Tercatat di bukunya Kurz pada tahun, yaitu pada tahun 1912. Salah satu murid Denjoy yang terkenal adalah Chocquet, bukan coklat ya. Yang selanjutnya merumuskan integral Chocquet menggunakan konsep ukuran yang mirip seperti integral Lebesgue. Namun integral ini gagal menginduksi sifat aditif. Oke lah. Pada tahun 1914 guys, ternyata ada lagi guys. Hampir bersamaan dengan Denjoy, kalau Denjoy kan 1912 ya. Nah, ternyata 1914 ini ada lagi yang namanya Perron guys. Ya. Mengenalkan teori integral yang berbeda dan yang bisa memperumum teorema dasar kalkulus. Nah, seperti itu ceritanya ya. Cerita selesai kah? Selanjutnya teori Nash. Integral yang kita sebutkan di atas disempurnakan lagi oleh Henstock dan Kurzweil yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Nah, gitu. Ada tahun 1950. Jadi kalau diruntut ya deretan dari ini ada lagi guys. Ini ada Maxent lagi selanjutnya nih. Cuman Mamang nggak dapat nih riwayatnya nih ya. Siapa itu Maxent segala macam ini ya. Kalau kalian kenal sama orang ini guys, komen di bawah guys. Siapa sebenarnya Maxent ini? Ya. Nah, jadi Riemann dulu, baru Lebesgue, baru Denjoy, baru Perron, Henstock-Kurzweil, Chocquet nih sini ya. Chocquet nih dekat Henstock-Kurzweil guys. Lalu Maxent terakhir. Oke, mudah-mudahan pada pembelajaran teori integral kita ini sampai ke Maxent guys. Tapi ini nggak ikut nih kayaknya nih. Mamang karena biasanya ini sih topik secara umum tentang teori integral itu. Oke. Nah, ini kita masuk nih. Oke, kita masuk pembelajaran. Diberikan F dari A. Kada boleh, rekordnya apa? Oke. Diberikan F AB ke R ya, dan X itu anggota AB. Didefinisikan derivatif atas F di X didefinisikan sebagai lim sub Ft Fx T kurang X, di mana T nya menuju X. Nah, sementara derivatif bawah ini didefinisikan lim inf Ft kurang Fx T kurang X gitu. Fungsi F dikatakan terdiferensial di X jika derivatif atasnya sama dengan derivatif bawah dan dia tak hingga. Nah, seperti itu guys. Oke. Kemudian definisi diberikan F AB ke R star. R star ini adalah sistem bilangan real, cuman ditambah dengan negatif tak hingga dan tak hingga masuk ke sana guys. Seperti di teori ukuran ya. Ada fungsi U AB ke R disebut fungsi mayor untuk F jika U kontinu pada AB, kontinu pada AB, dan UA sama dengan 0. Tapi di UX itu derivatif bawahnya itu lebih dari negatif tak hingga, derivatif atasnya kurang dari dan derivatif bawahnya itu melebihi dari Fx untuk semua X gitu. Nah, sementara fungsi minor itu dengan cara yang sama, dia kontinu dengan kurang dari tak hingga, dan derivatif atas ini kurang dari Fx untuk semua X ini AB. Oke, ini apa ya? Ini abstrak sekali nih. Contoh fungsi mayor, fungsi minor ini Mamang lupa kalau nggak salah nih. Kasih lihat ini ya, apa sih yang jadi fungsi mayor, fungsi minor gitu. Itu ngapain tuh kucing gua tuh? Oke. Nah, kemudian di sini ada teorema jika F A B R mempunyai turunan dari A B ke R, maka F kenapa jadi ada integral Perron tadi? Kenapa ada integral Perron? Integral Perronnya mana?
Integral Peron mana nih? Oh ini guys, fungsi f dikatakan terintegral Peron, ya. Terintegral Peron pada arti jika f mempunyai satu fungsi mayor dan satu fungsi minor, sehingga mirip kayak ini nih jadinya nih. Supremum dari f b v minor f, gitu ya. Dan itu kurang dari sama dengan infimum UB U mayor F sama dengan hingga. Harusnya sama ya. Ini sama dengan nih supremum sama infimum, guys. Ini kan, tuh lihat tuh. Jadi definisi integral Peron ini sangat tidak teknis. Apa ya? Maksudnya itu sama sekali kita tidak dimudahkan gitu. Menurut Mamang tidak dimudahkan dengan definisi yang menurut Mamang terlalu tinggi gitu. Nah, jadi Mamang kurang suka guys ini. Nah, kemudian ada teorema di sini mempunyai turunan f AB ke R, maka integral Peron pada AB. Jadi jika f mempunyai turunan f AB ke R, maka f kecilnya terintegral Peron pada AB dan BA itu didefinisikan sebagai FB kurang FA. Nah, begitu aja sih, sederhana sekali kan integral Peron ini nih. Kita bisa apa gitu dengan integral Peron ini? Oh, ini diminta bukti ya, Mama nggak bisa nih. Soalnya ini nih susah nih guys, bikin ini nih. Mamang sekedar mengenalkan saja deh ya kalau begitu ya. Yang tadi. Nah, sekarang kita sampai katanya guys pada tujuan utama, alasan utama dari parameter mengapa mereka berusaha payah, ya ini terintegral. Ini dibuktikan nggak? Ada guys, ada dibuktikan. Kita buktikan guys, mantap. Ini dia. Oke, kita ini. Diberikan f AB ke R jika ada f besar AB ke R sehingga f kontinu ya dan f aksen sama dengan f kecuali di beberapa titik yang terhitung. Nah, ini bedanya guys. Kalau tadi di integral Riemann itu berhingga, sekarang boleh terhitung kalau integral Hansstock Kurzweil. Ini dia kelebihan integral Hansstock. Sehingga sama ya isinya. Nah, sekarang kita buktikan. Pertama adalah dibentuk C, ini barisan Cn titik di mana f aksen tidak ada atau f aksen tidak sama dengan f. Oke. Oke. Diambil sebarang epsilon positif jika T AB ke C berdasarkan teorema nilai rata-rata. Oh, T ini anggota AB tapi dikurang C. Kan kalau dikurang, kan C ini kan gagal analitik atau gagal terdiferensial gitu. Nah, berarti di sisanya ini dia pasti terdiferensial kan? Sehingga berdasarkan teorema nilai rata-rata dia berlaku ini. Betul ya? Nah, oke. Sehingga kalau kita jabarkan yang ini, dengan ini ya, dengan ini. Kalau dia dapat dipilih delta T karena bergantung terhadap T ya. Delta T ini dapat dipilih ini seperti ini. Ini bilangan ya, awalnya bilangan, tapi karena dia T-nya sebarang maka bisa dianggap atau dipandang sebagai fungsi positif. Nah, yang akan kita daulah sebagai gauge nanti. Jika T anggota C. Kenapa? Oh, ini jika C bukan ini. Sekarang sekarang jika T anggota C, guys. Maka T ini sama dengan CK untuk suatu, bentar Mama ini haus. Ini bukan endorse ya. Alhamdulillah. Serap juga nih mamangnya, udah lama nih. Oke. Nah, sekarang begini. Jika T anggota C, berarti kan T sama dengan CK untuk satu K. Pilih delta T sama dengan delta CK lebih dari 0. Dari mana nih bisanya? Sehingga sehingga FCK ini kurang dari delta CK berakibat FXCK. Kenapa bisa guys? Kenapa bisa seperti ini? Karena Fx dengan FXCK ini apa ya? Dia kontinu. Nah, karena dia kontinu, guys. Nah, itu dia.
jawabannya. Karena dia continue, maka bisa dipilih ini sama dengan ini, ya. Kemudian kita pilih juga sama dengan ini, ya, dan ini. Jadi F jika dengan ini kurang dari ini, X jika ini kurang dari ini dan kurang dari ini, ya, kurang dari ini per ini, gitu. Ya, pokoknya kecil saja, ya, kecil sekali gitu, ya, agar dia memenuhi ini dan memenuhi ini, sehingga dia juga memenuhi ini. Nah, hal tersebut bisa dilakukan karena F continue, seperti Mamang bilang tadi. Definisikan gauge sekarang, ya. Nah, yang tadi jadikan gauge, guys, jadi gauge. Karena jika dia partisi delta fine, maka F min FA ini terbagi jadi dua jadinya. Ada yang kurang dari E up kurang C, dan ini kurang C. Akhirnya yang ini nah, akhirnya yang ini, guys, berdasarkan ketaksamaan segitiga kan sama dengan ini. Nah, ini sama dengan ini. Yang ini kurang dari epsilon B min A, ya. Kenapa? Karena ini tadi. Nah, ini. Jadi kalau disigmakan jadi B min A. Sementara ini disigmakan jadi ini, ya. 2 epsilon per K plus 1 karena ini. Ini K plus 3 tadi, ya. Oke. Ini kan bisa jadi tambah kan nantinya kan. Nah, gitu. Kurang dari epsilon. Artinya, ya, ini berlaku. Nah, gitu, ya. Oke. Nah, ini ada contoh juga, ya. Oke, sedikit lagi mungkin, ya. F sama dengan 1 per X. Karena kita punya ini yang memenuhi TDK, guys, maka dia terintegral Hansstock dengan HP-nya sama dengan 2. Nah, ini kalau integral Riemann nih harus pakai indefinite integral. Integral tak wajar. Apa? Improper kah? Apa itu, ya? Integral tak wajar gitu, guys. Oke, mungkin itu saja dari Mamang, guys. Sedikit tentang penjelasan, mudah-mudahan tidak terlalu cepat. Kalau ada pertanyaan, hal yang belum jelas, guys, silahkan saja komen di bawah, guys. Kalau Mamang tidak dapat, mudah-mudahan viewer Mamang yang lain bisa menjelaskan di bawah, guys. Kalau Mamang nggak ada juga, ditegur. Thank you for watching.